Oh, ini ratunya. Alhamdulillah, ratunya ditemukan. Oke, kita kunci dia. Oke guys, hari ini saya akan membuat rumah kelulut atau sarang kelulut. Yang akan dipindahkan ke sini nantinya adalah kelulut ini yang ada di ujung spanduk. Nah, jadi di sini ada kelulut yang bersarang. Ada kelulut yang bersarang di sini. Ini dia. Tapi ini mungkin ini adalah jenis kelulut biroy mungkin ya, karena dia kecil sekali guys, sangat kecil sekali perbandingannya dengan tangan saya. Mana dia, sangat kecil sekali. Jadi di sini ada dua. Ini letaknya di spanduk ya, spanduk penghalang matahari. Jadi dia buat sarang di situ, di ujung ke ujung. Nah, ujung ini satu. Nah, jadi di sini juga ada. Dan nanti akan dipindahkan ke sarang bambu itu. Apapun jenisnya nanti kita lihat. Kalau sepertinya ini mungkin adiknya biroy. Kalau biroy itu mungkin lebih besar ya, karena ini kecil sekali. Nah, itu dia guys, jelas terlihat ya, kelulutnya sangat kecil sekali. Apakah ini jenis biroy atau adiknya biroy, nggak tahu lah. Yang jelas ini akan dipindahkan terlebih dahulu ke bambu. Saya akan buat dulu sarangnya dari bambu ini. Setelah semuanya pindah ke sini, nanti 1 bulan atau 2 bulan ke depan akan dipindahkan ke kotak. Oke, kita lanjut. Apa? Kotak. Kita buat kotaknya. Nah, jenis bambu yang saya gunakan di sini nih, kebetulan yang ada di sini adalah bambu kuning, guys. Di sini juga kebetulan sudah ada lubangnya di dalam. Tidak terlihat ya. Karena dia sudah mulai senja, jadi tidak terlihat. Nantilah ini dipotong dulu. Kedua sisi akan terlihat nanti. Nah, ini dia lubangnya. Kebetulan sudah ada lubang di sini. Nah, kebetulan sudah ada lubang. Jadi tinggal melakukan pembelahan. Nah, jadi nanti ini dibelah, dipotong dulu, belah, kemudian masukkan di situ sarang kelulutnya beserta ratunya. Nah, ini biar aja guys, biar untuk pemanisnya. Nah, jadi setelah seperti ini dibolong pakai gergaji, dibelah, kemudian nanti ini dicongkel keluar untuk pintu memasukkan sarangnya ke sini ya. Kita coba congkel pelan-pelan, jangan sampai pecah ya, pelan-pelan aja. Lagi
Ini sarangnya, ini pintunya. Jadi ini nggak boleh dirapikan. Kalau dirapikan nanti dia nggak masuk lagi, nggak pas lagi nanti. Oke, seperti itu. Ini dibuat tanda, gores sedikit sebagai tanda supaya jangan terbalik seperti ini. Nah, kalau terbalik seperti ini nanti di satu sisi lubangnya nggak pas, guys. Buat seperti ini. Oke, gores dulu. Seperti ini aja. Selesai satu. Nanti habis ini dicuci. Dan ini nanti dilobang buat digantung di atas. Ini pintu masuknya. Oke, siap. Tinggal satu lagi yang akan dieksekusi. Oke, sudah selesai dibelah tadi. Kemudian sudah dicuci juga. Ini untuk pintu memasukkan kelulutnya, dan nanti di sini akan dibor kecil dengan menggunakan mata 5, mungkin ukuran 5 kita coba, karena ini kelulutnya kecil ya, kita nggak boleh besar-besar, karena nanti kalau besar-besar nanti masuk binatang hama seperti cicak itu yang akan memakan kelulut ini. Nah, jadi untuk besok ini akan dijemur dengan sedikit cahaya matahari, karena kalau di matahari nanti dijemur, karena ini prinsip ataupun sifat dari bambu kuning ini, dia mengkerut. Jadi nggak boleh terlalu panas, jadi anggaran angin-angin lah istilahnya. Ini nanti kalau seandainya dijemur dengan matahari ini mengkerut, melengkung terlalu kuat nanti. Nah, sama ini juga mengkerut, karena saya pernah coba untuk bambu ini tidak sama dengan bambu yang lain. Ini lubang untuk baut, baut atau paku. Pas. Oke, ini adalah bambu yang saya buat tadi. Seperti ini posisinya. Dan di sini ada plastik. Plastik ini plastik gula ya, guys. Nah, jadi nanti posisinya seperti ini. Kemudian di sini baru di lakban atau di plaster di sini. Nah, jadi plastik ini gunanya kalau kita buka ini, bisa kita melihat perkembangan dari telurnya. Nah, di sini rencananya saya mau buat batas. Batasnya saya buat dari ini, bawahan dari botol minuman ini, bulat, kemudian pasang di sini. Kemudian nanti dilobangi tengah-tengah. Karena kalau kehidupan dari trigona ini biasanya ketika ada 2 kamar, dia akan memisahkan antara telur dengan madunya. Biasanya seperti itu sih yang saya lihat di review teman-teman di YouTube. Ketika sarangnya itu dipisah, dibuat 2 kamar, maka si hewan ini dia bisa memisahkan antara telurnya dengan madunya. Nah, untuk keselamatan ya, karena kita mau kerjanya di sini, kita harus pakai sarung tangan agar tidak tergores oleh sudut dari bambu ini. Karena bambu ini kalau dibuang sudutnya nanti dia nggak pas lagi nanti. Nah, jadi tidak boleh diraut. Kita aja yang menggunakan sarung tangan lebih safety. Oke, kita geser dulu dan tinggal dipotong ini dengan pisau ataupun dengan gunting ya. Untuk pertama kita gunakan pisau terlebih dahulu. Untuk potongan pertama kita bikin besar aja dulu, guys. Ikuti garis pada bagian di luarnya.
Jadi setelah dimasukkan, kalau seandainya kebesaran bisa dikecilkan. Pas banget. Mantap. Pasang tutup. Tinggal buat lubangnya lagi, guys. Nah, gunakan paku atau besi, kemudian panaskan di kompor. Udah rapi. Bagian bawahnya tinggal dicongkel. Oke, lumayan lah. Dia nanti si lebah madunya nanti akan membuat jalurnya sendiri, guys. Ini tadi yang di sini. Posisinya boleh seperti ini, boleh seperti ini, terserah. Mantap. Baik, sebelum melakukan pemindahan kelulut, kita harus gunakan ini, minyak telon. Karena kelulut ini dia walaupun kecil tapi dia menggigit, guys. Kita gunakan di tangan, wajah, di leher. Kecil-kecil cabai rawit dia ini. Kemudian gunakan penutup telinga. Saya gunakan di sini hands free. Ya, gunakan hands free. Dan ini sarang ya. Oke, lanjut. Kita turunkan spanduknya. Ya, potong terlebih dahulu talinya. Mudah-mudahan saya di sini menemukan ratunya. Oke. Wah, di sini terdapat kantong-kantong madu dan telur. Oke, saya ambil dulu corongnya. Ini corong masuk. Tempelkan di sini. Kemudian kantong madu ini. Pecah, guys. Ini bukan madu ya, guys, tapi apa namanya, polen ya. Oke, telur aja dulu kita selamatkan sambil mencari ratunya. Tuh, hancur, guys. Sangat susah sekali. Karena ini lebih lengket dari yang tadi. Ini kan mudah nih. Tapi nggak apa-apa lah. Daripada tidak dipindahkan, dia hanya terbuang sia-sia saat menurunkan spanduk ini. Wah, luar biasa telur pada bagian bawah ini. Kalau sarang ini seperti tidak ada, tapi ini koloni yang terbanyak.
Oke, fokus mencari ratu. Aduh, panjang sekali sarangnya. Posisi ratu ini sulit dideteksi nih guys. Sarangnya panjang sekali. Ratunya udah berkeliaran kemana-mana ini. Oke, kita dorong aja, mudah-mudahan ratunya ikut terdorong. Oh, ini ratunya. Alhamdulillah, ratunya ditemukan. Oke, kita kunci dia, jangan sampai lepas, karena ini adalah harapan kehidupan dari jalan ya guys. Masuk. Belum. Mana dia? Wah, tuh di bawah. Ini dia. Ini. Tuh. Besar kan? Masukkan dulu. Nah, masuk dia di sarang. Oke, dapat ratunya, tapi jangan keluar ya. Saya akan coba tutup lubang bawah. Oke, mudah-mudahan koloni ini berhasil. Nah, sang ratu sudah masuk. Kita pisah saja antara madu dengan telur. Oke, saya senang sekali guys, ratunya sudah masuk. Kalau ratu itu masuk, koloni ini akan mudah pindah mengikuti ratunya. Kalau ratunya nggak ada, koloni itu kehilangan arah dia guys. Nah, jadi yang ini ratunya pasti ada. Ini buka yang kedua ini. Aduh, nyamuk. Darah. Ini pasti ada ratunya di dalam, dan langsung ditutup. Tutup menggunakan plastik. Plaster ini. Oke guys, saya minta bantu dengan istri saya guys, karena ini sudah pasti ada ratunya, jadi langsung saja di plaster. Panjangkan lagi deh. Nah, ini udah pasti ratunya sudah ada di dalam, langsung saja di plaster. Kebetulan plaster yang ada di sini guys, lakban kita nggak punya. Langsung saja di sini. Dia sambil menutup supaya dia gelap di dalam itu. Posisi lubangnya di tengah-tengah ya. Jadi ini sarangnya sudah 1 hari, dia sudah membuat corongnya. Ini mau membuat corongnya, ini dia lagi kerjasama. Nah, itu dia sudah kenal dengan sarangnya dan membuat corongnya sendiri. Dan ini pasti ada ratunya ini. Nah, ini ada ratunya. Kemudian yang di sana itu kemarin tidak dapat ratunya. Nah, ini ratunya tidak ada.
tapi mereka sudah bekerja sama untuk membuat corong baru. Oke, sudah bekerja sama membuat corongnya yang baru.